Ratusan tahun yang lalu, Layang Seto dan Layang Kumitir berusaha menjegal Damar Wulan untuk merebut kepala Manag-Jingga dari tangannya. Kalau keduanya berhasil merebut kepala Manag-Jingga dan mempersembahkannya ke istana Majapahit, mereka akan mendapat kedudukan yang tinggi. Tapi jika mereka gagal, sebagai ganti kedudukan tinggi, mereka mendapat siksaan yang luar biasa pedih. Upaya pembegalan terjadi di Candipuro, sebuah desa di Lumajang. Sementara itu, pada suatu hari, di akhir 1950-an, terjadi pembunuhan oleh seorang istri bernama Bikrimang. Dia membunuh suaminya, Jemprot namanya. Semasa hidupnya, Jemprot sangat suka membodoh-bodohkan istrinya. Bahkan Jemprot juga tidak segan menyiksa istrinya di hadapan banyak orang dengan alasan yang dibuat-buat. Itu awalnya, dan awal ini berlanjut. Jemprot suka membawa pelacur ke rumahnya. Jemprot lalu memaksa istrinya menyaksikan dirinya bermain kuda-kudaan dengan pelacur. Dan istrinya bukan hanya diam, tetapi juga gemetaran karena Jemprot mengancam akan membunuh manakala istrinya menolak untuk menyaksikan permainan kuda-kudaan itu. Asal-usul Bikrimang tidak jelas, tapi tercatat ketika kecil dia diajak orang tuanya sebagai penyabit rumput untuk pakan ternak di beberapa desa di Banyuwangi. Pernah dia diterjang penyakit mengerikan, dan tidak ada satupun dukun yang mampu menyembuhkan dia. Penyakit apa? Tidak jelas, tapi mungkin juga penyakit otak miring. Pada waktu ibunya putus asa, karena mahfum bahwa malaikat Israel segera datang untuk mengakhiri hidup anaknya, tanpa sadar mulut ibunya terbuka, melantunkan nyanyian dengan suara lembut. Sesaat kemudian Bikrimang kecil bangkit, menari mengikuti irama nyanyian ibunya. Tanpa sadar, ibunya juga bangkit, mengikuti gerak anaknya. Dan ketika anaknya berjalan di dapur, dia juga mengikutinya ke dapur. Dengan gerak tarian yang sangat lembut, Bikrimang kecil mengambil celurit, berlagak akan menebas kepalanya sendiri, lalu berteriak keras, "Saya gila!" Kemudian roboh. Tepat pada saat berteriak "Saya gila", Bikrimang kecil dengan sangat mendadak merasa sehat dan jatuh terguling, bukan karena sakit, tapi karena terkejut. Mula-mula semua orang mengira dia tidak akan hidup lama, tapi ternyata mereka, termasuk ayah dan ibunya, tidak lama kemudian meninggal. Sebelum cukup umur, Bikrimang kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Mau tidak mau, dia harus sanggup mematahkan semua rintangan dan hambatan dengan cara mengembara dari satu desa ke desa lain, diusul ke desa lain pula, semuanya di daerah Pandalungan. Waktu berjalan terus, dan seperti semua orang, dia tidak merasa bahwa tubuhnya sedikit demi sedikit berubah. Tapi akhirnya, dia merasa bahwa dadanya sedikit demi sedikit berkembang. Suara kanak-kanaknya memudar, sampai akhirnya seluruh tubuhnya merasa sakit, tapi tidak parah. Perasaan malas menyelinap ke tubuhnya, dan perut pun terasa kejang. Pada suatu malam, dia kedatangan ibunya dalam mimpi, dengan dibayang-bayangi ayahnya. Keesokan paginya, dia tahu bahwa masa datang bulan pertama kali dalam hidupnya telah tiba. Dia teringat kembali kata-kata ibunya dulu soal makna datang bulan, yaitu pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Perempuan yang sedang mengalami datang bulan dianggap sebagai makhluk kotor, makhluk yang tidak suci lagi, tidak boleh masuk langgar, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh melewati makam orang-orang keramat, dan juga harus menjauhi dari tempat-tempat angker. Ibunya juga berkata mengenai makna lain datang bulan, yaitu tanda bahwa tubuh perempuan sudah siap untuk dijadikan istri. Kalau ada laki-laki baik hati menginginkan kamu, terimalah dia dengan rasa hormat. Kamu akan menjadi istrinya, dan sebagai istri, bagaikan tanah garapan, kamu harus siap dibajak. Dari situlah kamu akan melahirkan anak kerimang. Tidak lama kemudian,
pemilik penggilingan padi, Pak Jaksman namanya, datang menemui Biku Adria, seorang janda tua tanpa anak, untuk meminang Bikrimang buat anaknya, Jemprot. Pak Jaksman tahu Bikrimang hanyalah perempuan kelas rendah dan asal-usulnya gelap. Tapi, sikap dan kemampuan Bikrimang memantapkan keputusannya untuk menjadikan Bikrimang sebagai menantunya. Bukan hanya itu, pernah beberapa kali Pak Jaksman minta Bikrimang untuk membersihkan rumahnya. Pak Jaksman sengaja menyebak Bikrimang dengan uang di atas meja dan Bikrimang sama sekali tidak berminat untuk mengambilnya. Berbagai jebakan lain pernah dilakukan oleh Pak Jaksman, dan dengan penuh keyakinan, Pak Jaksman menyimpulkan bahwa Bikrimang benar-benar jujur, tidak mau mengambil apapun yang bukan haknya. Istri Pak Jaksman sudah lama meninggal. Sementara keluarga jauh Pak Jaksman dan juga keluarga jauh istrinya sudah lama tidak pernah berhubungan lagi. Sebab keretakan hubungan keluarga tidak lain karena sikap ugal-ugalan Jemprot. Entah mengapa, Pak Jaksman dan istrinya tidak mempunyai anak. Diam-diam Pak Jaksman mengangkat seorang bayi sebagai anak angkatnya. Tidak lain karena bayi itu bertampang priai. Siapa orang tua bayi ini tidak ada yang tahu. Dan mengapa bayi ini oleh orang tuanya dibuang di dekat sumur tua yang sudah lama tidak pernah dipakai karena tempatnya terpencil. Tidak ada yang tahu dan juga tidak ada yang peduli. Pak Jaksman dan istrinya memberi nama bayi itu dengan nama Priai. Sesuai dengan tampangnya, Rianto, itulah namanya. Sejalan dengan bertambahnya umur, sedikit demi sedikit tampang Priai Rianto berubah menjadi tampang orang kebanyakan. Makin tambah umurnya, makin jelek wajahnya. Bukan hanya itu, makin dewasa Rianto, makin menjengkelkan sikapnya. Dan ketika sekian banyak orang dengan nada jengkel mengganti nama Rianto menjadi Jemprot. Kebiasaan Jemprot adalah minta uang dari ayahnya, kemudian menghilang. Mula-mula menghilang hanya selama beberapa hari, kemudian menjadi beberapa minggu, lalu menjadi beberapa bulan. Bukan hanya itu, setiap kali dia datang di desa sekitar, orang-orang selalu mengusirnya. Jangan heran, ketika Pak Jaksman mendatangi Biku Adria untuk meminang Bikrimang, hati Biku Adria benar-benar terguncang. Pak Jaksman dan Jemprot datang ke pondok Biku Adria, menyembah-nyembah dan bersumpah bahwa Jemprot akan menjadi orang baik. Lululah hati Biku Adria, demikian pula hati Bikrimang. Sumpah sekedar sumpah. Tidak ada maknanya apabila sumpah itu tidak diikat dengan sumpah pocong, dengan sanksi barang siapa melanggar sumpahnya akan dilaknat Tuhan. Setelah ada kesepakatan dengan tokoh-tokoh penting dan banyak orang, sumpah pocong pun dilaksanakan. Pak Jaksman dan Jemprot dibungkus kain kafan layaknya mayit yang akan segera dikubur. Ada 3 nama dalam kematian, yaitu begitu mati, seseorang dinamakan jasad. Setelah disembahyangi dan didoakan, jasad dinamakan jenazah. Setelah jenazah siap dimasukkan ke liang lahat, dinamakan mayit. Dalam keadaan seperti akan dimasukkan ke liang kubur, itulah Pak Jaksman melantunkan sumpahnya, diikuti Jemprot. Orang-orang heran, mengapa Jemprot berubah sama sekali. Dia tidak menunjukkan sikap berandalan seperti biasanya. Tentu saja, setelah upacara selesai, Pak Jaksman dan Jemprot tidak dimasukkan ke dalam liang lahat, tapi dibebaskan dari kedudukannya sebagai mayit dengan syarat akan celaka apabila sumpah yang telah diikrarkan hanya berhenti di mulut belaka. Sumpah pocong berjalan lancar, dan Biku Adria serta tetangga-tetangga lain pun meminta Bikrimang untuk menerima pinangan Pak Jaksman. Bikrimang tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengangguk. Pernikahan pun berlangsung, dan dalam waktu kurang dari 1 bulan kemudian, Pak Jaksman meninggalkan dunia fana untuk selama-lamanya. Sikap asli Jemprot pun lahir kembali, bahkan lebih memalukan dan sangat menjijikan. Sering dia membawa pelacur ke rumahnya, lalu diajaknya main kuda-kudaan. Pelacurnya tidak pernah sama. Setiap kali Jemprot membawa pelacur lagi, pasti pelacur baru. Dan Bikrimang mau tidak mau harus menyaksikan suaminya main kuda-kudaan. Sebab kalau menolak, sehabis main kuda-kudaan, pasti Jemprot menyiksanya. Siksaan bisa memakai tangan kosong, gada besar yang terbuat dari kayu jati, bisa juga memakai palu dari besi baja. Pada suatu hari, ketika Jemprot mengancam akan membunuh istrinya apabila tidak menyaksikan Jemprot main kuda-kudaan, istrinya hanya menunduk. Permainan kuda-kudaan pun dimulai. Mula-mula istrinya merasa lemah,
Keringat dinginnya membasahi tubuh. Pandangan matanya menjadi gelap. Lalu dengan mendadak, dia merasa mendengar bisik-bisik sebuah lagu. Sama dengan lagu dari ibunya dulu. Tubuh Bikrimang merasa kuat. Tapi pandangannya tetap gelap. Tanpa diketahui Jemprot karena terlalu asik dengan permainannya, Bikrimang menari. Berjalan ke dapur, mengambil celurit. Dan dengan gerakan tari yang sangat indah, celurit itu dilayangkan ke kepala Jemprot.